warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kiwira, yang mana malam ini ingin berbagi sedikit obrolan santai tentang bab kawruh meditasi dasar yang kita ingin sampaikan, yang mana sebaiknya di dalam meditasi kita harus memakai panduan yang benar-benar akurat, mudah dicerna, dan bisa diterapkan dibimbing dengan pembimbing yang memang sudah pernah melewati proses-proses tersebut, dengan harapan jangan sampai kita mempraktekkan tanpa pembimbing akhirnya lari dari harapan yang kita harapkan, malah jadi dampak yang kurang baik. Terlebih dahulu kita bahas apa itu meditasi dan apa manfaatnya. Meditasi adalah proses menenangkan diri menjadi tenang, bukan menenangkan diri. Karena antara menenangkan diri dan menjadi tenang itu beda. Menenangkan diri ya bisa jadi kita lari ke klub, bisa jadi kita ke party hanya sesaat, termasuk yang sangat menyimpang, narkoba dan sebagainya. Kalau menjadi tenang, kita benar-benar masuk di dimensi atau kondisi yang memang kita menjadi tenang. Dan di dalam ketenangan, arus gelombang pikiran yang tenang itu bisa menimbulkan dampak positif bermacam-macam. Ada yang diaplikasikan menjadi sebuah kekuatan yang lebih padat atau frontal. Ada juga diambil manfaatnya untuk kesehatan atau mendapatkan ide inspiratif yang positif. Ada juga yang untuk kesehatan. Jadi untuk pemula, tahapan awal adalah ambillah posisi sesantai mungkin. Kata kuncinya sesantai mungkin, serileks mungkin. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu kaku. Ambil posisi sikap satria. Jadi kata kuncinya nyaman, rileks, jangan terlalu dipaksakan. Jadi saya tekankan sekali lagi untuk teman-teman, saudara-saudara yang memang kegemarannya di bidang olah spiritual, salah satunya termasuk meditasi ini, ya saya sarankan harus menggunakan panduan seorang yang benar-benar sudah mengetahui. Oke, saya tidak akan berpanjang lebar tentang saran untuk mencari guru pembimbing. Ini salah satu kisi-kisinya atau panduan sederhananya. Nah, carilah ruangan yang benar-benar memiliki sirkulasi yang nyaman. Dalam artian udaranya, ventilasi, dan aroma di sekitar ruangan sejuk, bisa ditambahkan dengan aromaterapi yang sifatnya minyak atau yang dibakar, karena itu bisa membantu merangsang ketenangan kita, sugesti kita. Sudah itu juga jangan lupa pakailah, ini memang saya sendiri kurang memberikan ini ke arah contohnya, yang sebenarnya itu pakai yang longgar, pakai yang longgar, yang bersih. Sudah itu mulailah mengambil sikap meditasi yang banyak dicontoh-contohkan. Ada sikap satria dengan jari yang di tengah, itu nanti akan saya jelaskan pada segmen berikutnya. Saya cukup memberikan contoh postur-posturnya saja di dalam segmen ini. Terus selanjutnya persiapkan dengan doa, karena kita memasuki sebuah kegiatan spiritual, jangan lewatkan untuk berdoa. Khususnya kalau untuk saudara muslim, ya awali dengan Fatihah, awali dengan sholawat. Mohon supaya apa yang dilakukan ini menjadi sebuah berkah. Karena semua kegiatan, semua upaya kita kalau sudah diberkahi, insya Allah berguna. Baik itu kegiatan, umur, waktu, berkahnya itu yang penting. Setelah itu baru tahap pertama adalah tahap selanjutnya
perhatikan nafas. Perhatikan nafas. Karena itu untuk mengarahkan pikiran kita supaya tidak memikirkan sesuatu yang memang ada makna atau ada arti, yang akhirnya membuat gelombang otak kita menjadi berpikir. Jadi di sini maksudnya, pada saat kita sudah menginjak membaca sebuah doa atau mantra di dalam meditasi, itu berarti mengkondisikan gelombang pikiran kita masih berpikir. Sementara yang saya sampaikan untuk segmen ini adalah membuat suasana otak kita datar dulu, datar. Apalagi mulai dari pagi, siang, sore hingga malam, mungkin kita menjumpai perlakuan, suasana tidak enak, kecewa, marah, dongkol, benci. Itu masuk di alam bawah sadar. Dengan adanya kita memperhatikan nafas yang tidak ada arti, itu nanti dengan sendirinya gelombang otak kita menjadi datar. Akhirnya gejolak yang dari siang, pagi, sore, malam tadi mulai datar. Jika sudah mulai datar, lakukan terus sampai beberapa malam. Dan untuk di awal jangan terlalu memaksakan, ambil waktu yang kata kuncinya nyaman tadi. Bisa sampai 10 atau 15 menit untuk di awal. Di berikutnya 20 menit, di berikutnya lagi mulai bertambah sekian menit. Itu sudah terbiasa. Jikalau kita sudah memasuki apa tadi dikatakan suasana pikiran yang alfa, datar, itu pengaruhnya pun ke dalam kesehatan kita. Karena grafik alam bawah sadar kita ini menampung semua perasaan senang, kesal, marah itu menampung. Seandainya perasaan marah tadi digrafikan menjadi 100% yang didapatkan dari pagi, siang, sore hingga malam. Besok kita menyenangkan diri melalui nonton TV, mendengarkan lagu. Paling turunnya cuma 90% atau 80%. Artinya baru 80% katakanlah ibaratnya ini. Jika kita mendapat benturan masalah lagi, kecewa, marah, ini 80 ini naiknya bisa 100 lebih terakumulasi. Tapi kalau dengan meditasi tadi kita turunkan kembali ke titik nol. Besoknya pada saat kita mendapatkan suasana pikiran yang kurang mengenakan, naik lagi paling cuma 10. Malamnya kita turunkan 0. Akhirnya berdampak ya selalu stabil. Fisik kita ketika mendapatkan masalah nggak larinya langsung ke stroke, ke jantung, karena tabungan energi negatif di alam bawah sadar kita sudah kita detox. Itu untuk manfaatnya ke dalam kesehatan. Kita larikan lagi untuk masalah fit dunia kalau dalam Islam, untuk hajat dunia. Ketika kita sudah terlatih untuk mengkondisikan gelombang tadi menjadi datar pikiran kita dengan memperhatikan nafas sekian menit, menginjak menit keduanya setelah kita dalam kondisi meditasi yang sudah hening tadi, masukkan doa boleh, permohonan boleh, atau afirmasi. Nah, kalau di sini saya lebih rekomendasi afirmasi. Antara doa, puji-pujian dengan afirmasi beda. Doa itu artinya memohon, puji-pujian itu memuji. Kalau afirmasi itu memerintahkan atau menginstal, memprogram perangkat batin yang kita miliki. Contoh, di dalam hati kita ucapkan berulang-ulang, aku damai, aku sehat, aku bahagia. Aku damai, aku sehat, aku bahagia. Itu diucapkan ulang-ulang. Dan itu artinya kata-kata yang memang menginstal perangkat yang ada di dalam diri kita, yang memang sudah dianugerahkan oleh Gusti Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pencipta. Kita afirmasikan. Atau kita larikan sebuah objek, kita usaha pertanian. Bayangkan usaha pertanian kita membaik, mengalami kemajuan yang pesat. Nah, nanti itu menginstal
menginstal ke dalam diri alam bawah sadar kita. Dan tanpa kita sadari, di hari-hari kemudian instalan yang ada di dalam alam bawah sadar kita itu teraplikasi nanti ke dalam tingkah kita, langkah kita, ucapan kita untuk menghantarkan sampai pada apa yang kita bayangkan di dalam meditasi. Kita membayangkan mobil BMW atau rumah mewah, terus masuk dalam bawah sadar kita. Tanpa kita sadari nanti mengarahkan ke arah kesuksesan yang nanti bukti konkretnya yaitu tadi rumah, kesuksesan, kemewahan. Setelah itu cukup pembayangan tentang cita-cita, harapan yang lebih cocoknya, baru ditutup dengan kata batin. Di dalam batin kita katakan dengan pujian atau syukur. Karena syukur itu nanti mempengaruhi ke gelombang ke zat melatonik sel yang ada di otak kita. Itu reaksi pengaruhnya hampir mirip dengan ekstasi ya, menimbulkan efek senang, bahagia. Tapi kalau ekstasi itu kan menyimpang. Sedangkan zat melatonik yang ada di kelenjar otak kita itu lebih alami dan halal karena anugerah dari Allah. Dan itu bisa terjadi salah satunya dengan cara pada saat ini tadi, sesudah mengafirmasi diri sendiri, kita ucapkan pujian atau rasa syukur kepada Tuhan. Khususnya karena saya Muslim, tapi ini lintas agama, nggak terikat harus Muslimnya. Saya yang mencontohkan. Kalau Muslimnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti ngalir itu zat melatonin. Ngalir, baru kita tutup. Semua terjadi, semua terrealisasi atas izin Tuhan yang Maha Esa. Kalau bahasa Islamnya atas Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tahap pertama. Ya monggo dikaji dulu, dipraktekkan dulu, atau disimak dulu berulang-ulang tentor yang saya terangkan yang singkat ini. Setelah memahami, nyambung dengan apa yang saya ucapkan, baru dipraktekkan, dimulai dari yang sedikit. Nanti segmen selanjutnya baru pengubahan energi yang dihasilkan dari meditasi untuk menjadi energi apa, itu nanti saya jelaskan di segmen berikutnya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Bila mana saya salah, itu adalah datangan dari diri saya, dan bila mana ada kebenaran, itu hanyalah semata-mata dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya mohon maaf kepada saudara sampean semua, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.